Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Alhamdulillah, pujian kepada Allah Rabbul Alamin yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Kembali Allah pertemukan kita, saudara-saudariku jemaah Masjid PB Sudirman, pertemukan kita di rumahnya dengan keadaan iman, Islam, sehat dan rasa aman. Salam dan salam kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengevakuasi umat dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang minaz zulumati ilan nur. Ikhwan yang Allah muliakan, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak ini, ikhwan. Karena nikmat sehat, ya, nikmat bisa makan, nikmat aman, itu adalah 3 pangkal kenikmatan. Ada 3 pangkal kenikmatan. Sebelum kita mulai kajian kita, kami ingin sedikit intermezzo tentang nikmat Allah ini, Pak. Ada 3 unsur pangkal kenikmatan, 3 inti kenikmatan. Apa itu? Yang pertama adalah kesehatan. Yang kedua adalah punya makanan. Yang ketiga adalah keamanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, 'indahu qutu yaumih, fa kana mahizat lahu dunya." Barang siapa yang dia masuk pagi, dia menemukan dirinya sehat. Sehat. Kemudian punya makanan di hari itu. Kemudian negaranya aman. Apa kata Rasulullah? Kalau 3 kenikmatan ini saja berkumpul di seorang hamba, maka seakan-akan dia memiliki dunia dan seisinya. Kalau ada orang sehat tapi nggak punya makanan, ada yang kurang nggak, Pak? Sehat badannya tapi mau makan, ya, nggak punya makanan. Ada orang dia punya makanan, sehat, tapi negaranya berperang. Oh, sekarang sedang ada peperangan, Pak, ya, di luar sana, ya. Semoga Allah memenangkan kaum muslimin. Yang intinya adalah, ikhwan yang Allah muliakan, kita patut syukuri nikmat Allah ini, walaupun kita tinggal di negara yang mungkin belum kita harapkan ekonominya, keamanannya, kesejahteraannya, keadilannya. Namun seorang salaf pernah berkata, 70 tahun bersama imam yang zalim lebih baik daripada 1 hari tidak ada pemimpin. 70 tahun bersama pemimpin yang zalim lebih baik daripada semalam tidak ada pemimpin. Kalau nggak ada pemimpin, oh, bunuh-bunuhan, Pak. Mencuri sana, mencuri sini. Walaupun pemimpin negara kita, semoga Allah berikan hidayah, masih ada kurangnya, namun kita patut doakan mereka. Maksud kami menyampaikan ini, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang nikmatnya yang sangat banyak itu, Pak. Baik, kita lanjutkan apa yang telah kita mulai dari kitab Al-Fadail.
Kitab Fadilah Amal dikutip dari Syarah Riyadhus Shalihin. Syarah Riyadhus Shalihin. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas hadis nomor 1077 dari Mu'adz ibn Jabal. Beliau berkata, "Ba'athani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman. فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب." Yang intinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim Mu'adz kepada Yaman, Rasulullah berpesan kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, engkau akan datang ke negeri yang mereka itu adalah ahlul kitab. Maka jika engkau datang kepada mereka, ajarkanlah mereka tentang pertama salat. Kalau mereka sudah salat 5 waktu, ajarkanlah mereka tentang zakat, sedekah." Di sini maksud zakat, Pak ya. Yang zakat ini diambil dari si kaya, dipulangkan kepada si miskin. Dipulangkan. Telah kita bahas mengapa Rasulullah di sini menggunakan kalimat pulangkan. Dan kata Rasulullah kepada Mu'adz, "Dan kalau kamu mengambil harta zakat dari mereka, jangan ambil harta yang bagus-bagus. Jangan ambil harta yang mereka cintai. Karena tidak ada penghalang antara doa orang yang dizolimi dengan Allah Subhanahu wa taala." Telah kita jelaskan faedah-faedah di antaranya yang penting adalah bahwasanya ketika berdakwah tadrijian, harus step by step. Rasulullah mengirim Mu'adz, "Wahai Mu'adz, nanti dakwah kamu pertama salat dulu. Kalau udah salat syahadat dulu. Kalau udah syahadat salat, kalau udah salat zakat." Nah, ini step by step dalam dakwah, Pak. Jadi jangan tiba-tiba dakwah itu jihad. Enggak, bukan begitu. Karenanya mengapa ketika antum buka buku fikih, silakan buka buku fikih manapun, pentabwiban atau pembaban buku fikih, pasti bab pertama itu adalah toharoh. Mengapa enggak syahadat dulu ya? Kenapa enggak jihad dulu? Seorang murid pernah bertanya kepada syekhnya, "Wahai syekh, mengapa kita temukan acap kali kalau di bab fikih itu pertama adalah toharoh, padahal jihad lebih afdol?" Apa kata syekh ini? "Hatta la yatakallam ahadun fil jihad wa huwa la yahsinu taharah." Agar tidak ada orang yang teriak-teriak jihad padahal dia enggak bisa wudu. Lah. Enggak bisa wudu jihad. Itulah mengapa jihad diutamakan, taharah diutamakan daripada jihad. Dan kebanyakan ibadah itu mayoritas dibangun di atas kesucian. Tidak kita ulang lagi, Pak ya. Ini hanya review saja. Baik, hadis nomor 1078 dari Jabir radhiyallahu anhu. Kita masuk ke hadis ancaman orang yang meninggalkan salat. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufr tarkas shalah." Yang artinya sungguh antara seorang muslim dan kesyirikan dan kekufuran, pembeda di antara mereka adalah meninggalkan salat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Beliau berkata, kita baca, "La yazalul muallifu rahimahullahu taala yuridul ahadits fi babil amri bil muhafazati 'ala shalawat." Lagi-lagi penulis kitab masih saja membicarakan tentang perintah menjaga salat-salat. Fahiya imaduddin wa ruknuhu ar-rukin. Karena salat itu adalah tiang penyangga agama yang paling tengah. Wa tarkas salati min a'zamiz dzunubi wa min akbaril kabair. Dan meninggalkan salat adalah dosa yang paling besar yang dari yang paling besar. Ya. Kita telah pernah bahas ada sebuah hadis palsu yang tersebar, Pak ya. As-salatu imaduddin. Man aqamaha aqamaddin wa man tarakaha hadamaddin. Hadis palsu. Ini hadis jangan ada khotib Jumat teriak-teriak, "As-salatu imaduddin." Insyaallah. Wahai para jemaah, salat itu adalah tiang penyangga agama. Barang siapa? Hadis palsu. Adapun hadis yang hampir senada dengan itu, namun hadisnya sahih, namun senada artinya.
Apa kata Rasulullah? Semua ibadah itu punya sanam, punya puncaknya. Ya. Wa amuduha, dan tiang agama itu wa amuduha shalah, dan tiang agama yang paling tengah itu adalah salat. Kalau antum pernah ngelihat tenda, atau tenda apa? Tenda itu ada tiang 1, 2, 3, 4. Nah, ini tiang tengahnya nih. Ini salat nih. Kalau tiang yang pojok kanan itu jatuh, tendanya masih diri. Kalau tiang pojok kiri jatuh, tendanya masih diri. Namun gimana kabarnya kalau tiang tengahnya jatuh? Hancur tendanya. Nah, itulah orang yang meninggalkan sholat. Maksudnya menyampaikan itu, jadi jangan pernah menggaung-gaungkan hadis tentang as-sholatu imaduddin, Pak. Itu hadis palsu. Allah alam bisawab. Beliau berkata, fa in tarakaha jahidan liwujubiha aw mustahzi'an biha sakhiran biha walau fa'alaha fa hadza yakunu kafiran bi ijma'il muslimin. Kalau ada orang yang meninggalkan salat karena tidak yakin akan kewajibannya. Jadi ada 3 keadaan orang meninggalkan salat. Silakan disimpan, Pak. 3 keadaan orang yang meninggalkan salat. Yang pertama, tarakaha jahidan. Orang meninggalkan sholat karena dia tidak yakin dengan kewajiban sholat. Maka di sini ulama konsensus ijma sepakat, tidak ada yang menyelisih satu pun dari mereka bahwasanya itu orang kafir. Ini keadaan pertama. Keadaan yang kedua, wa in tarakaha wa in fa'alaha mustahzi'an. Ada orang sholat namun merendahkan sholat. Dia sholat, tapi ketika ditanya, tadi ente sholat di masjid? Iya sholat. Kenapa ente sholat? Aneh sih sholat doang ya. Sebenarnya bagi anak itu sholat itu ya main-main aja, bukan sebuah kewajiban. Yang intinya dia sholat, namun di hatinya itu tidak yakin dengan kewajiban sholat. Kalau yang tadi yang pertama, dia meninggalkan sholat nggak yakin. Kalau yang kedua, dia sholat tapi tetap nggak yakin dengan kewajibannya. Dia main-main dengan kewajibannya. Maka kata para ulama, ajma'al muslimuna hadhil ummah, ulama sepakat itu juga kafir sama. Itu juga kafir sama. Keadaan yang ketiga, wa in tarakaha mutakassilan. Kalau dia meninggalkannya karena malas. Ditanya, ente nggak pernah sholat kenapa? Malas, Ustaz. Banyak kerjaan. Tapi ente yakin wajib? Wajib sholat, Ustaz. Tapi kenapa nggak sholat? Nantilah, tunggu ane taubat. Akhir-akhir hayat aja sholatnya. Nah, kata para ulama, dia tetap dihukumi muslim dengan syarat. Disimpan, Pak. Dengan syarat masih ada sholat yang dia lakukan. Masih ada sholat yang dilakukan. Sholat apa? Entah itu sholat yang tahunan atau sholat yang pekanan sifatnya. Sholat tahunan apa? Idul Fitri, Idul Adha. Sholat pekanan apa? Jumat. Ya. Maka kata para ulama, kalau dia meninggalkan sholat, tapi kalau sholat id saf depan dia khotib lagi, syong khotib. Maka kata para ulama, dia masih muslim. Ya, masih sholat. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, dia yakin dengan kewajibannya, malas, dan dia meninggalkan